Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali di NKMNL. Oke, kali ini saya ada di pinggiran bandara ya, sedang menunggu Pak Bos gitu di Hotel Sheraton. Kali ini video akan menceritakan tentang ya namanya juga Israel. Ya, mau lucu sedikit ya. Israel ini yaitu Allah ciptakan makhluk terbandel, terbengil di dunia. Gak ada makhluk yang sangat jahat di dunia ini, hanya si Israel. Karena memang di dalam pola pikirnya hanya untuk menjajah. Kejahatan-kejahatan sampai sekarang ini yang namanya penjajah, menurut saya udah zaman modern, udah nggak ada. Ngapain harus menjajah? Hidup ini udah serba canggih. Tetapi yang namanya Israel, penciptanya yang menciptakan, memang dia merasa dirinya paling gitu, paling tercanggih, paling terpinter, paling terhebat katanya, paling di dunia nggak ada yang bisa ngalahin, malah seluruh dunia Israel bisa menantangnya. Saya ini manusia yang tidak ada terkalahkan, yaitu manusia pilihan Tuhan. Bangsa lain itu dianggap hewan, gak ada artinya. Itu kata si Israel menurut asumsi hawa nafsu egonya sendiri. Tetapi Tuhan menciptakan juga hamba-hamba yang lemah lembut, hamba-hamba yang biasa mendekatkan diri kepada Allah, hamba-hamba yang biasa merendahkan diri. Karena di dalam Islam itu aturan-aturan apapun, sekecil sebesar apapun ada aturannya. Enggak sombong, enggak boleh itu di Islam. Kalau memang si Israel ngeludah pun kayak orang Israel, orang Yahudi itu di depan orang itu ya enggak ada aturannya. Mereka menganggap itu ajaran dia, orang lain itu enggak ada harganya. Sebab sayalah pilihan Tuhan, kata dia. Itu kata dia, bukan kata Alkitabnya. Cuman hanya diakal-akalin oleh orang Yahudi. Oke guys, manusia terbengal dan tercengil, terbengis di dunia adalah memang makhluk yang ciptakan Allah ini, khusus kera-kera ini untuk sombong di muka bumi ini. Tapi jelas kebaikan-kebaikan itu akan datang dari orang-orang yang biasa hidupnya merendah hati, merendahkan diri, terutama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ini kan ajaran Islam mengajarkan ramah tamah, sopan santun, berbicara kepada orang yang tua bagaimana, melewat pun di depan orang yang tua bagaimana. Itu udah ada aturan di dalam Al-Quran, itu di dalam Islam yang diajarkan Rasulullah. Tetapi mungkin ajaran itu, ajaran si Yahudi lain lah. Orang Israel, namanya juga Israel, ya maunya merasa diri lebih pinter, yang disombongkan oleh Tuhan ya memang dia itu ahlinya, ahli jahanam. Itu menurut saya. Karena memang sukanya dia suka menjajah, suka berbuat jahat, fitnah, pembohong, dan diboronglah pendusta betulan. Oleh karena itu, yang jelas Israel ini adalah sebuah negara yang berdiri dengan hasil paksaan, rampokan, rampasan dari orang lain. Karena memang Israel ini terpecah-pecah, gak menentu gitu hidupnya. Dulu ketika Nabi Musa diajak oleh Nabi Musa, "Hai kaumku Israel, ikutlah aku ke negeri Palestina, negeri yang subur dan makmur."
Maka jawabnya menolak kepada ajaran Nabi Isa. Saya mah di sini aja karena saya udah cukup. Nah, para pembangkang ini justru tidak selamat. Mereka dikerem dan ditenggelamkan di laut bersama Bapak Firaun gitu ya. Nah, sekelompok yang ikut kepada Nabi Musa melewati itu kaum sebagian ya, ada yang mengaku beriman di depan Nabi Musa, tetapi di hatinya banyak yang ingkar lagi. Nah, itu Israel itu ada memang dulu, dan sekarang katanya Israel itu di 2007 itu tahun 1927 nanti udah nggak ada negara Israel, karena memang dari akibat dan ulah kesombongannya itu ditumpas dengan orang-orang yang baik. Mereka merasa dirinya pencipta tank-tank canggih, tank-tank yang tidak pernah terkalahkan di dunia ini, tercanggih, tidak ada duanya yang bisa mengalahkan si rewel. Tetapi Allah ciptakan juga manusia-manusia yang dendam lah ibaratnya. Kalau di Islam nggak ada dendam ya, manusia-manusia yang ingin membalas karena merasa terinjak-injak gitu. Yang namanya terinjak-injak, apapun bentuknya, semut kalau diinjak pasti gigit. Kok yang merasa dirinya dulunya dijajah, apapun pasti berpikir, saya ini lama dijajah oleh Israel, saya harus bisa mengalahkannya. Bagaimana taktik untuk mengalahkannya? Maka apapun bentuknya, sekalipun tidak punya tank canggih, tetapi Allah berikan ilmu, kecerdasan, ketangkasan, cara taktik berperang, cara menciptakan untuk mengalahkan tank-tanknya dia yang katanya canggih di dunia tidak ada terkalahkan. Tetapi memang kehendak Allah mengutus kepada hamba-hamba Allah untuk dijadikan lawannya dan tandingannya. Sampai sekarang keluar Hamas tahun berapa terjadi kebelinger lah Israel menjadi manusia yang merasa sombong itu ketika ada Iron Drone-nya yang kalah, yang mustahil menurut mereka. Tapi bagi Allah tidak mustahil. Allah mengutus mereka itu terjadi itu hanya karena semata-mata ketetapan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, jebollah tank Iron Dome itu. Maka sekalipun canggih apapun bentuknya yang diciptakan oleh Israel, pasti ya hancur itu mau bagaimanapun, apalagi di bawahnya dengan sombong. Karena Tuhan kan tidak mencintai kepada orang-orang yang sombong, tidak suka. Allah lebih suka kepada orang yang merendahkan diri, terutama di hadapan Allah dan pelantarannya kepada orang lain juga. Kita ini manusia mau kemana sih di dunia ini ya? Makanya Israel digelar adalah manusia tersombong di dunia dan terbengil. Insya Allah di 2027 negara Israel tidak pernah akan ada lagi. Apakah negara Zionis Yahudi ini akan punah? Tidak. Cuman akan timbul kejadian-kejadian, menurut saya itu ya, akan timbul kejadian-kejadian setelah Israel tidak ada negara, mereka pontang-panting kabur kemana-mana yang gak jelas, diroda kepemimpinan dan diroda ke pemerintahannya hancur. Tetap entitas Yahudi tetap ada, tapi sampai hari kiamat pasti ada. Cuman memang di dalam hatinya tetap orang-orang ini ada manusia-manusia yang diciptakan Tuhan, hatinya busuk, hatinya dengki, hatinya jahat. Bukan kayak orang-orang Muslim sudah ada aturan berbuat jahat begini, sudah ada arahan. Orang-orang yang berbuat maksiat begini, orang-orang yang suka merugikan orang lain begini, itu di dalam aturan Al-Qurannya sudah ada, bro. Makanya berbuat jahat itu pasti ada yang melawan dan tandingannya menjadi tidak jahat. Makanya sekali-kali kita ini di dunia jangan sombong. Hak sombong itu Allah ya, hak sombong itu Allah.
Jangan sekali-kali kalian ini menjadi manusia yang sombong. Sedangkan sombong itu dipakai sama Israel. Merasa dirinya, wih, tidak ada tandingannya di dunia ini. Kalaupun kamu, hai Israel, tidak didukung sama si Amerika, mungkin gak pernah menang. Karena negara kecil bisa menjajah. Tapi sekarang gak takut dia. Dilawan sama ICC internasional, dilawan oleh Israel. Saya tidak akan pernah kena tangkap. Setan tahu sebentar lagi kena tangkap. Habis hancur di 2027 udah nggak ada negara Israel. Ya, makanya kesombongan pasti lenyap di muka bumi ini. Apalagi keangkuhan dan congkak tidak akan pernah ada. Tetapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang-orang mujahid Palestina selalu tetap akan dikenang. Dan berapa ribu orang-orang di dunia ini melihat bahwa ternyata kebaikan-kebaikan itu dengan teguh keimanan dan keyakinan hanya Allah yang akan memenangkan dan dibantu oleh kekuatan-kekuatan ilahiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebatilan-kebatilan tetap, sekalipun kau ciptakan berbagai macam ilusi-ilusi ilmu yang setan syahunya, kau satu saat akan mampus juga dan kena tangkap oleh ICC ya internasional. Kau melawan ICC internasional didukung oleh Amerika yang menolak, tetap pasti satu saat kena tangkap, karena di dalam hatinya busuk dan suka memutarbalikkan fakta atau merusak tatanan kehidupan, yaitu yang melakukan kebaikan selalu dirusaknya oleh ego dan kemampuannya merasa dirinya lebih baik, lebih tinggi, lebih manusia pilihan. Itulah manusia pilihan yang menurut Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak maksiat dan tidak memutarbalikkan fakta dan tidak pendusta fitnah kepada orang lain. Pilihan Allah adalah orang-orang yang beriman, yang suka menegakkan amal makruf nahi munkar, mendekatkan diri hanya kepada semata-mata Allah, bukan hanya semata-mata karena dunia ini akan panah, akan rusak. Dunia ini akan hancur oleh perbuatan-perbuatan kebiadaban manusia, yaitu nampaknya kerusakan di muka bumi itu oleh karena perbuatan manusia itu sendiri. Oke guys, kali ini udah selesai aja. Saya lagi nongkrong nih, tapi nggak dapat cuan. Yang penting saya happy aja dah sambil ngomong di kamera di dekat TV gitu. Malu-malu karena udah lama nggak ngupload video ya. Yang penting happy aja dah. Biasa memang saya begitu, suka namanya juga Bang Koslet gitu. Maaf ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Bang Koslet mungkin setahun sekali bisa ngupload video ke YouTube. Oke, sampai jumpa Bang Israel. Tahu ya bahwa jangan sombong, karena sombong itu milik Allah ya. Udah aja gitu Bang Israel. Selamat jalan, kamu pergi jauh, tersingkir nanti ke jahanam, neraka gitu. Memang neraka punya gua ya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Yang jelas orang-orang yang berbuat jahat Allah tidak pernah suka. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin ya. Begitulah, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.